Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da, Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian, yang insya Allah semua kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita taufik untuk hadir kembali dalam majlis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang masih bersarang di dalam sanubari kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita senantiasa dalam agamanya, dalam keistiqomahan ila husnul khatimah insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, pagi ini kembali kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'anul Karim yang pada hari ini akan memasuki surah Al-Baqarah ayat 249 sampai 252 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang tadi sudah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma fasala talutu bil junud. Tatkala Talut, ya, Talut kemarin sudah kita bahas di minggu yang lalu. Talut ini adalah seorang raja yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel sepeninggal Nabi Musa. Sudah cukup lama jaraknya ya, sekitar 1000 tahun. Dan waktu itu orang Bani Israel sudah dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak memiliki nama lagi, tidak memiliki kejayaan lagi. Sehingga pada waktu itu mereka memohon kepada Allah agar diberikan kembali kepada mereka kejayaan berupa raja dan nabi. Lalu datanglah kepada mereka seorang nabi yang bernama Syam'un atau Samuel, yang dengan kepada nabi tersebut orang-orang Bani Israel meminta agar diberikan kepada mereka seorang nabi atau seorang raja kembali, dan akhirnya Allah mengutus seorang nabi atau seorang raja dari keturunannya Bunyamin, ya, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dan bukan dari golongan anak-anak Nabi Yakub yang biasa menjadi berasal dari mereka keturunan Nabi dan keturunan Rasul. Nah, mula-mula orang-orang Bani Israel sedikit memandang remeh begitu kepada Talut ini, karena dia bukan berasal daripada keluarga raja dan bukan juga daripada keluarganya para nabi. Namun setelah Allah menunjukkan kehebatan daripada daripada Talut ini, yang diberikan badan yang sangat kuat, ya, dan begitu juga diberikan ilmu yang sangat luas. Akhirnya orang-orang Bani Israel kemudian baru mengakui Talut sebagai raja bagi mereka. Nah, tatkala falamma fasala Talut bil junud, lalu mereka diajak oleh Talut untuk memerangi Jalut, ya. Jalut itu seorang penguasa lalim yang zalim yang hidup pada waktu itu di zaman Bani Israel tersebut. Maka Talut mengajak orang-orang Bani Israel ini untuk keluar berperang bersamanya untuk memerangi kaumnya Jalut. Falamma fasala Talutu bil junud, tatkala Talut mulai memisah-misahkan tentaranya, artinya di sini membuat barisan-barisan, ya, merapikan barisan, menyusunnya satu persatu, ya, dengan aturan-aturan ketentaraan dalam peperangan. Lalu di situ Talut berkata, innallaha mubtaliikum binahar. Kata Talut kepada bala tentaranya, orang-orang Bani Israel, innallaha mubtaliikum binahar. Sesungguhnya Allah hendak menguji kalian dengan sebuah sungai, untuk membuktikan apakah betul-betul orang Bani Israel ini patuh tunduk kepada Talut, ya, dan mau berperang fisabilillah bersama Talut. Oleh karena itu dikatakan innallaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Di dalam tafsir At-Tabari, sungai di sini disebutkan sungai yang terletak antara negara Yordania dengan
dengan Palestina. Maka kata Talut, "Faman syariba minhu falaysa minni." Jadi Allah ingin menguji mereka dengan sungai ini. Bagaimana bentuk ujiannya? Kata Talut, "Faman syariba minhu falaysa minni." Maka barang siapa yang minum dari air sungai itu, maka berarti dia tidak termasuk golonganku, bukan berarti bukan pengikutku, berarti tidak benar keimanannya, tidak benar kepatuhannya, dan ya silahkan pergi begitu. Faman syariba minhu falaysa minni. Ya, jadi ujiannya adalah mereka sedang berada dalam perjalanan yang sangat jauh, dalam cuaca yang sangat panas di padang gurun, ya. Namun ketika bertemu dengan sebuah sungai, justru dilarang untuk meminum air sungai tersebut. Nah, inilah ujian dari Allah kepada Bani Israel. Jadi kata Talut, "Faman syariba minhu falaysa minni." Barang siapa yang minum nanti di sungai tersebut, maka otomatis dia batal atau gugur menjadi pengikutku, kata Talut. "Wa man lam yata'amhu fa innahu minni." Adapun barang siapa yang tidak memakannya atau menikmatinya atau meneguknya, ya, maka dialah yang termasuk dariku atau dari golonganku. Jadi ujiannya siapa yang minum dan siapa yang tidak minum. Namun ada pengecualian, ya, untuk orang yang tidak meminumnya sama sekali, ada pengecualian illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Ya, kecuali orang-orang yang meminum sedikit saja dengan seteguk tangannya begitu. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam air, kemudian diambil airnya dengan telapak tangan, agak dilengkungkan tangannya, kemudian diminum. Ya, 1 atau 2 kali atau 3 kali, ya, maksimal begitulah. Artinya minum yang sedikit, bukan minum yang sekenyang-kenyangnya. Nah, begitu perjanjian Talut dengan kaumnya. Lalu yang terjadi apa? Kata Talut, barang siapa yang minum bukan golonganku. Barang siapa yang tidak minum, kecuali yang minumnya sedikit saja, maka dia adalah golonganku, ya. Lalu fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Akan tetapi apa yang terjadi? Maka mereka lalu ternyata minum, padahal sudah dilarang. Sudah disampaikan Allah menguji mereka, tapi yang terjadi, ya, Bani Israel tetaplah Bani Israel, meskipun sudah berumur 1000 tahun jauh dari Nabi Musa, tapi memang gen mereka tersebut yang gen pembandel gitu, Pak. Yang ingkar, ya. Fasyaribu minhu. Akhirnya mereka banyak yang minum. Sudah dilarang malah disampaikan Allah menguji, malah minum gitu, ya. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Kecuali sedikit saja yang tidak minum. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan jumlah pengikut Talut dari kalangan Bani Israel yang ikut dengan Talut ini sekitar 80.000 orang. 80.000 orang keluar bersama Talut masuk melakukan perjalanan untuk berperang melawan Jalut. Namun ketika disampaikan bahwasanya Allah menguji mereka dengan tidak boleh minum, lalu yang minum itu sejumlah 70.000 orang. Ya. Tinggal 10.000 yang cuma tidak minum, ya. Syaribu minhu illa qalilam minhum. Ya, yang 70.000 minum dan mereka ketahuan sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar dengan keimanannya. Illa qalilam minhum, kecuali yang sedikit saja yang berjumlah 10.000. Kemudian falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu, tatkala Talut melampaui sungai tersebut, ya, dia melampaui sungai tersebut, telah melewatinya, yang 70.000 orang sudah batal menjadi pengikut beliau, yang walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dengannya, yang terbukti keimanannya dengan cuma minum sedikit saja atau tidak minum sama sekali. Lalu walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman dengannya, qalu, orang yang beriman tersebut yang tinggal tersisa 10.000 tersebut berkata, begitu dia sudah mulai mendekat kepada pasukan Jalut yang begitu besarnya, apa kata mereka yang 10.000 ini sebagian, ya? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudih. Lalu mereka berkata, belum berperang, ya, belum ketemu dengan musuh, tapi sudah mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudih. Kata mereka, sepertinya kita tidak punya kesanggupan, ya, untuk pada hari ini untuk berperang dengan Jalut dan tentaranya. Karena melihat jumlah pasukan Jalut yang berlipat-lipat, sedangkan mereka cuma berjumlah 10.000. Sebagaimana mungkin kondisinya persis dengan perang Badar, ya. Kemudian
dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, ketika yang 10.000 ini telah mendekat, melihat besar dan dahsyatnya jumlah pasukan Jalut, lalu berguguran lagi sekitar 6.000, dalam tafsir tersebut dijelaskan 6.650 orang begitu. Sehingga yang tersisa cuma sekitar 335 orang saja, ya. Jadi dari yang 10.000 berkurang 6.650, tinggal sekitar 3.350. Dan ini yang dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Rasulullah ketika perang Badar itu terjadi, sesungguhnya jumlah kalian pada hari ini sama dengan jumlahnya pasukannya Talut yang setia, yang berjuang bersama Talut memerangi Jalut dan tentaranya. Jadi tadi terjadi seleksi alam, ya, seleksi keimanan, seleksi ketaguhan dan kegigihan mereka dalam berjihad. Tadinya keluar 80.000 orang, kemudian ketika dikatakan Allah menguji kalian dengan sungai yang tidak boleh minum, berguguran 70.000 orang, tinggal 10.000, begitu sudah dekat dengan musuh, melihat jumlah musuh yang begitu besar, maka gugur lagi 6.650 dan tersisa cuma sekitar 3.350. Dan akhirnya inilah orang-orang yang betul-betul konsisten dan istiqomah berjuang bersama Talut memerangi Jalut dan tentaranya. Ya, jadi orang-orang yang 10.000 tadi, 6.000 mengatakan tidak ada kekuatan bagi kita pada hari ini untuk memerangi Jalut dan tentara-tentaranya. Lalu qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah sisanya, ya, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah. Ya, yang begitu mereka keluar dari rumahnya membawa berbagai macam alat perlengkapan peperangan, mereka sudah yakin mereka pergi itu bukan untuk membunuh orang begitu, ya, bukan untuk membunuh orang, dalam artian tujuan utama mereka adalah untuk berjumpa dengan Allah, mati syahid fisabilillah, ya. Kalau menang itu adalah karunia, namun kalau meninggal maka itulah yang mereka cari sesungguhnya, mendapatkan kesyahidan dan berjumpa dengan Allah di surganya, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh orang-orang yang mengira, apa kata mereka? Orang-orang yang mengira bahwasanya mereka akan berjumpa atau menemui Allah, apa yang mereka katakan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak terjadi dari golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak jumlahnya biiznillah, dengan izin Allah. Nah, ini sebuah kaidah, ya Bapak dan Ibu. Meskipun yang mengucapkannya di sini adalah kaumnya Talut yang berjumlah tinggal sedikit itu, yang mereka mengatakan betapa banyak di dunia ini kejadian, ya, betapa banyak Allah menunjukkan bahwasanya dari golongan yang sedikit itulah Allah memberikan kemenangan dan mampu mengalahkan golongan yang banyak. Jadi al-ibrah, ya, standarnya bukan soal standar kuantitas, melainkan standar kualitas. Meskipun jumlahnya banyak, ya, akan tetapi hanya seperti buih di lautan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, menjelang hari kiamat umat Islam itu akan digorogoti, akan diperebutkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, sebagaimana orang-orang berebutan makanan yang sudah terhidang di atas meja. Yang satu ambil ayam, yang satu ambil daging, yang satu ambil kentang, yang satu ambil terong, dan saling berebutan begitu. Dan begitulah kondisi umat Islam menjelang hari kiamat, dan itu sudah kita lihat pada hari ini, ya. Nah, lalu sahabat bertanya, apakah karena pada hari itu jumlah umat Islam sedikit, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Bahkan jumlahnya sangat besar. Hari ini jumlah orang Islam mendekati 3 miliar di seluruh dunia. Tidak sedikit, ya. Akan tetapi mereka diperebutkan, lemah dalam keadaan tercerai-berai, kocar-kacir, ya, oleh musuh-musuh Islam. Lalu sahabat bertanya kembali, apa gerangan yang membuat mereka seperti itu? Kata Rasulullah, mereka telah ditimpa oleh sebuah penyakit yang bernama al-wahan. Asabahumul wahan. Mereka ditimpa oleh penyakit yang bernama al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apakah al-wahan itu, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan itu adalah cinta yang berlebihan kepada dunia dan takut menjumpai kematian.
takut menjumpai kematian sehingga lari daripada kematian tersebut, dan kecintaan yang terlalu berlebihan kepada dunia sehingga tidak peduli dengan agamanya. Urusan agama silahkan ya, yang mau saja membelanya. Kalau saya ya nanti dulu. Saya punya kehidupan, saya punya anak, saya punya istri, urusan agama nomor sekian lah. Yang penting sekarang mikirin dulu bagaimana kehidupan di dunia. Nah, coba kita bayangkan Bapak dan Ibu, jika sebagian besar umat Islam berpikiran seperti ini, maka tentu sudah wajar terjadi kondisi umat Islam itu bagaikan hidangan yang diperebutkan oleh manusia yang terletak di atas meja. Namun, kita kembali kepada ayat, Allah mengatakan di sini melalui lisannya pengikut Talut, mereka mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Betapa banyak terjadi jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Dan itu terjadi juga di dalam banyak peperangan, di antaranya perang Badar ya. Jumlah umat Islam cuma sekitar 33.000 dan jumlah pasukan kufar sekitar 10.000 ya. Namun yang terjadi adalah Allah menolong hambanya yang beriman sehingga peperangan dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Yang dalam Al-Quran dijelaskan begitu banyak Allah mengirimkan malaikat-malaikat dalam perang Badar tersebut, sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan para sahabat terheran-heran melihat orang-orang yang dari kejauhan, padahal tidak ada di antara pasukan Nabi Muhammad yang menyerang mereka, akan tetapi terlihat dari kejauhan ada yang kepalanya putus, tiba-tiba ada yang tangannya putus, tiba-tiba ada yang tersungkur dan terjatuh, padahal tidak ada di antara sahabat Rasulullah yang sampai kepada mereka begitu. Karena memang mereka ditolong oleh Allah dengan mengirimkan bala tentara dari golongan malaikat. Dan ini tentu banyak terjadi pada zaman perjuangan negara kita. Bagaimana dulu ketika kakek kita, nenek kita, orang-orang tua kita berjuang melawan Belanda hanya dengan bambu runcing, namun bisa mengusir Jepang dan Belanda dari tanah air kita ya. Nah, jadi ini juga menjadi ibrah bagi kita ketika kita berjuang di jalan Allah, tidak masalah jumlahnya sedikit. Yang penting orang-orangnya istiqamah, yang penting orang-orangnya konsisten, yang penting orang-orangnya penuh yakin dan tawakal kepada Allah, maka insya Allah akan bisa mencapai hasil yang tadinya harusnya bisa dicapai dengan jumlah yang banyak ya. Karena kuncinya adalah biiznillah. Semua dengan izin Allah dapat terjadi ya. Kata Allah dalam sebuah hadis, urusan apapun di atas dunia ini terjadi hanya di antara dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf nun, yaitu kun ya. Ketika Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin sesuatu kun, dengan dua huruf saja maka terjadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dalam ayat lain dikatakan innallaha ma'as sabirin. Ma'a di sini berarti menyertai, membersamai, selalu bersama. Berada selalu di tengah-tengah orang yang sabar. Artinya Bapak dan Ibu, dari akhir ayat ini Allah menjelaskan kepada kita barang siapa yang bersabar kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah menang. Barang siapa yang bersabar menghadapi cobaan-cobaan dalam hidupnya, sabar di dalam menahan diri untuk melakukan maksiat, sabar di dalam memperjuangkan diri untuk senantiasa istiqamah mengerjakan ketaatan, sabar di dalam menerima cobaan, ujian, maka sesungguhnya dia ketika sedang bersabar itu sedang dibersamai oleh Allah ya, sedang dibersamai oleh Allah, Allah sedang berada bersamanya. Kemudian di ayat berikutnya setelah kaumnya Talut tadi, sebagian mengatakan kita tidak mungkin berperang dengan Jalut, sebagian lagi mengatakan nggak masalah, ayo kita terus berperang karena betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan walamma barazu li Jalut wa junudi, tatkala mereka telah nampak ya, mereka telah sampai kepada Jalut wa junudi dan kepada tentaranya. Walamma barazu, tatkala mereka telah sampai, sudah berhadap-hadapan seperti yang kita lihat di film ya. Begitu peperangan itu terjadi, pasukan musuh dan pasukan yang akan menyerangnya berdiri berlapis-lapis berhadapan dan menunggu komando untuk saling
eh, untuk saling berperang begitu. Walamma barazu li Jalut wa junudih, tatkala mereka sudah nampak oleh pasukan Jalut dan tentaranya, qalu, maka berkatalah mereka, pasukannya Talut tadi, berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Tuhan kami, limpahkanlah, tuangkanlah ke dalam hati kami, ke dalam jiwa kami kesabaran. Ya, mereka meminta kesabaran, ya, sabar karena yang akan dilakukan ini bukan perjuangan yang ringan, jumlah sedikit, sementara jumlah pasukan berkali-kali lipat. Mereka harus berperang meninggalkan istri di kampung, anak-anak yang masih kecil-kecil, ya, dan resikonya adalah kematian. Namun mereka berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya, tuangkanlah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami. Jangan sampai ada di antara kami yang tiba-tiba kabur di dalam peperangan nanti. Karena melihat begitu dahsyatnya pasukan musuh, banyaknya jumlahnya dan lengkapnya peralatannya, maka jangan sampai ada di antara kami yang kabur. Maka mereka berdoa, wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah, tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang kafir. Ini doa yang sangat baik, yang sangat bagus, bisa kita hafalkan untuk kita baca dalam keseharian kita, ya. Jika konteksnya kita sedang menghadapi situasi yang kita memohon Allah memenangkan kita, kita memohon Allah membela kita, kita memohon Allah menyelamatkan kita, maka bacalah doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana, ya, wansurna 'alal qaumil kafirin. Terutama bagi orang-orang yang berjuang di jalan yang benar, berjuang memperjuangkan kebenaran di pengadilan misalkan, atau di tengah-tengah masyarakat dalam suatu kasus, ya, yang membutuhkan keteguhan hati, kesabaran, kesiapan jiwa, maka ini doa yang paling tepat untuk disebut atau dibacakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah, tuangkanlah ke dalam hati kami kesabaran dan kokohkanlah kaki kami, yaitu pendirian kami, dan tolonglah kami daripada orang-orang yang ingkar atau orang yang kafir atau musuh-musuh kita yang akan mencelakakan kita. Kemudian di ayat berikutnya 251, setelah mereka berdoa sedemikian rupa kepada Allah, ya. Dan di sini kita mengambil hikmah dan ibrah bahwasanya sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang-orang yang mukmin. Betapa banyak di dalam kehidupan ini kita mengalami suatu situasi, kondisi, kejadian yang kita hampir tidak tahu apa solusi yang bisa kita dapatkan. Kita hampir tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana supaya kita selamat daripada situasi tersebut. Maka sebagai seorang mukmin, ya, yang meyakini bahwasanya tidak ada daya dan tidak ada upaya, la haula wala quwwata illa billah, kecuali dengan izin Allah, maka kita langsung kembali kepada Allah, mengangkat tangan berdoa dengan membacakan doa yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Maka di sini kita lihat setelah pasukan Talut berdoa kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka berperang dengan gagah berani, lalu fahazamuhum biiznillah, maka mereka dapat mengalahkan kaum Jalut beserta tentara-tentaranya yang jumlahnya begitu besar tadi. Tapi kuncinya adalah biiznillah, ya, kecuali dengan izin Allah. Lalu mereka mengalahkan Jalut dan bala tentaranya dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan terbunuhlah atau Daud membunuh Jalut. Nah, di sini ada suatu maklumah Bapak dan Ibu, disebut nama Daud. Jadi Daud di sini bukan Daudnya Nabi, ya, bukan Nabi Daud, tapi Daud di sini adalah salah seorang panglima perang yang disebut namanya dalam Al-Quran, yang waktu itu menjadi panglima perangnya Talut untuk memerangi Jalut. Nah, ternyata yang langsung membunuh Jalut itu adalah seorang tentaranya, seorang panglimanya yang bernama Jalut. Nah, Jalut ini yang kemudian nanti Daud ini yang kemudian nanti
akan melanjutkan kekuasaannya Talut ya. Karena Daud ini dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam ayat ini wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ya, jadi tidak kalah hebat dibanding dengan Talut. Kalau Talut kemarin dikatakan wazadahu bastatan fil ilmi wal jism ya, di ayat sebelumnya Allah memberikan kepada dia kelebihan dari sisi badannya dan dari sisi ilmunya. Itu Talut ya, rajanya. Sekarang panglimanya yang memimpin peperangan tadi bernama Daud, dan Daud inilah yang berhasil membunuh Jalut. Dalam tafsir At-Tabari, meskipun dalam riwayat-riwayat tersebut sebagian bersumber daripada kisah Israiliyat, disebutkan Daud ini berhasil memenggal kepalanya Jalut. Begitu Daud akan berhadapan dengan Jalut, maaf sedikit saya ulangi ya. Jadi di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, ternyata kedua pasukan ini, meskipun pasukannya Jalut besar dan pasukannya Talut sedikit, namun ternyata sudah menjadi suatu kebijaksanaan di zaman dahulu untuk menghindari korban nyawa yang banyak, maka kedua pasukan tersebut sepakat untuk mengutus satu di antara mereka untuk berperang di hadapan, di depan. Lalu Talut mengutus Daud untuk berperang menghadapi Jalut. Jadi Jalut juga sebagai pimpinannya musuh langsung tampil untuk menghadapi Daud. Nah, pada waktu itu dijelaskan ketika yang tampil itu adalah Daud, yang oleh pandangan Jalut seperti orang miskin, orang lemah, dan tidak memiliki kemampuan kesaktian apa-apa. Lalu Jalut mencemooh Daud ya. Kata Jalut, apakah orang seperti engkau ini yang akan mengalahkan saya, begitu, sambil memandang dengan remeh ya. Lalu terjadilah pertempuran dan perkelahian antara Daud dan Jalut, dan disitulah Allah memenangkan Daud, sehingga akhirnya peperangan dengan menumpahkan banyak nyawa tidak terjadi, dan akhirnya pasukan Jalut tunduk kepada pasukan Talut. Dan di dalam riwayat disebutkan Daud akhirnya memperistri putrinya Jalut gitu. Ya, namun ini kisah-kisah yang tentunya tidak berkaitan dengan keimanan sama sekali ya, hanya sebagai wawasan saja. Wa atahullahul mulk wal hikmah. Lalu Allah berikan kepada Daud tadi kerajaan dan begitu juga hikmah ya, ilmu. Ada yang mengatakan kenabian. Jadi di samping dia menjadi raja, kemudian dia juga menjadi nabi. Yaitu tafsir daripada al-hikmah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah mengajarkan kepadanya semua apa-apa yang dia kehendaki. Masya Allah ya. Allah yang langsung mengajarkannya terhadap semua atau apa-apa, sebagian apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Artinya apa? Jikalau tidak ada ikut serta Allah dalam menolak sebagian manusia yang lain, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, maka sungguh bumi ini akan mengalami kerusakan. Maksudnya, Bapak dan Ibu, kalau Allah tidak turut campur di dalam membela suatu kaum di atas kaum yang lain, di dalam membela kaum yang lemah di atas kaum yang kuat, membela kaum yang terzalimi di atas kaum yang menzalimi, kalau Allah tidak ikut campur, maka kalau bukan karena Allah yang ikut menolak sebagian manusia di atas sebagian yang lain, maka yang terjadi adalah la fasadatil ard. Sungguh bumi ini pasti akan rusak dan binasa. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Akan tetapi Allah itu Maha memiliki karunia ya di atas semesta alam. Artinya Bapak dan Ibu, yang terjadi di atas dunia ini tidak ada satupun yang luput daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Israel, yang terjadi di Irak, di Libya, di sekarang ini juga di Ukraina, di Cina, dan di seluruh penjuru dunia ini, maka Allah tentunya Maha melihat, Allah Maha mengatur, Allah Maha memiliki skenario ya, dan Allah Maha membela hamba-hambanya yang lemah. Namun tentunya ketika kita bertanya, kalau begitu kenapa berpuluh-puluh tahun umatnya atau hambanya di Palestina dibiarkan dibantai dan diperangi oleh orang-orang Israel?
Maka jawabannya adalah bukannya Allah tidak mau dan tidak mampu ya, tapi Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang sesama muslim yang ikut membantu dan peduli dengan saudara-saudaranya tersebut. Namun kalau tidak ada di antara kita yang peduli, maka Allah dengan izinnya, dengan kekuatannya akan tetap membela orang-orang yang tertindas tersebut, dan sebaliknya Allah akan menurunkan kehinaan kepada kita karena tidak peduli dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Dan Allah mengatakan walakin Allah zu fadlin 'alal 'alamin, tapi Allah memiliki keutamaan, memiliki kelebihan, memiliki jasa yang sangat besar terhadap semesta alam ini, sehingga semesta alam ini tanpa campur tangan manusia tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Kemudian ayat ini atau kisah ini ditutup oleh ayat 252 akhir daripada juz 2 ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah tuntaskan juz 2 tanpa terasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan senantiasa kepada kita keistiqomahan, semangat ya untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'an ini. Tanpa kita rasakan kita sudah menyelesaikan juz 2 pada hari ini. Masih panjang perjalanan, yaitu sekitar 28 juz lagi ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, itulah tanda-tanda ayat-ayat Allah ya, yang berupa cerita-cerita tadi tentang yang dialami oleh Bani Israel bersama Talut, dan apa yang dialami oleh Talut memerangi Jalut. Semua itu adalah ayat-ayatnya Allah. Tanda-tanda Allah ya. Hikmah-hikmah Allah, ibrah-ibrah yang Allah berikan kepada kita. Natluha 'alaika bil haqq, kami bacakan, kami ulang kembali membacakannya, menceritakannya kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, dan tentunya juga kepada kaummu sampai hari kiamat, bil haqq, dengan benar. Jadi ini bukan cerita dongeng ya Bapak dan Ibu. Yang kita baca dalam Al-Qur'an ini bukan cerita dongeng yang hanya untuk pengantar tidur, tidak. Tapi tujuannya Allah menceritakan adalah agar menjadi ibrah, agar menjadi hikmah bagi kita dalam kehidupan kita saat ini dan yang akan datang. Karena itu dibacakan oleh Allah kepada Nabi kita dengan haqq, bil haqq, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh betul-betul orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau artinya betul-betul seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat saudara sekalian, akhir daripada tadabbur kita terhadap ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 249 sampai 252 pada pagi hari ini. Tentunya penuh dengan kisah ya, penuh dengan ibrah, dan itulah kehebatan Al-Qur'an. Ketika bercerita tentang sebuah kisah, maka kita bisa menggali beribu hikmah, beribu pesan ya, dan semakin kita baca kembali, kita ulang kembali meskipun ayatnya sama yang kita baca, maka Allah akan datangkan lagi bermacam-macam hikmah dan ibrah yang lain lagi. Kiranya demikian Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kita lanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi, tanya jawab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di tadabbur pada pagi hari ini menambah ibrah, menambah ilmu kita dan menambah wawasan kita, serta semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah serta ketawakalan juga ya. Di antara hikmah daripada kisah Talut ini adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah sepenuhnya dalam menghadapi kondisi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Wallahu a'lam, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.